Gerakannya begitu luwes, tanpa terburu-buru namun penuh kepastian. Seolah ia sudah terbiasa menghadapi situasi serupa dan memilih untuk tidak terpancing emosi. Dari balik kaca mobil, Ardi mengamati semua itu dengan seringai. Ia merasa tidak puas. Ada sesuatu dalam keheningan pria itu yang membuatnya merasa ditantang, seolah ketenangan itu adalah bentuk perlawanan tanpa suara. Di dalam dada Ardi, muncul dorongan kuat untuk mengusik lebih jauh, hanya untuk memastikan bahwa ia masih memiliki kuasa untuk membuat orang lain tunduk. Ardi kembali meraih sebotol air mineral dari dalam mobil, menggenggamnya seraya menatap keluar dengan tatapan usil. Dengan gerakan malas, ia membuka tutupnya, meneguk sedikit, lalu melempar botol itu keluar jendela sambil tertawa kecil. Suara benturan plastik dengan jalan kembali terdengar, kali ini lebih nyaring. Dimas yang duduk di sampingnya ikut tertawa, menepuk paha Ardi ringan. "Wah, rajin sekali bang, lihat tuh disapu lagi," katanya sambil menunjuk ke arah Pak Budi. Ardi pun ikut terkekeh, nadanya bercampur ejekan dan kepuasan. "Lumayanlah hiburan sore," ucapnya sembari menyandarkan tubuh ke jok, lalu menyalakan sebatang rokok lagi. Di kursi belakang, Galih hanya melirik sekilas lalu mengalihkan pandangannya, enggan ikut campur. Galih tahu Ardi memang sering bertindak semaunya, namun ia memilih diam, seperti banyak orang yang lebih nyaman membiarkan keburukan terjadi daripada menegurnya. Sementara itu, pria berseragam oranye itu tetap bekerja di bawah terik matahari, menyapu tanpa menoleh, seolah insiden tersebut tidak berarti apa-apa. Mereka semua tidak menyadari. Di balik gerak-gerik sederhana dan wajah penuh peluh itu, tersembunyi sosok yang bukan sekedar petugas kebersihan biasa. Ketika bungkus plastik makanan ringan turut melayang keluar jendela, kali ini diiringi tawa terbahak-bahak dari dalam mobil, raut wajah Pak Budi sedikit menegang. Ada batas kesabaran dalam diri setiap manusia, bahkan bagi mereka yang terbiasa menahan diri. Ia menghela nafas panjang, menatap sampah itu sejenak, lalu memutuskan untuk melangkah mendekat. Langkahnya perlahan dan teratur. Setiap jejak sepatu kerjanya menciptakan bunyi halus di atas aspal yang membara. Wajahnya tetap tenang, meski di balik kacamata hitam murah yang dikenakannya, sorot matanya berubah menjadi tajam. Ia menyadari bahwa menghadapi orang-orang seperti mereka dengan emosi hanya akan memperkeruh suasana. Oleh karena itu, ia memilih pendekatan paling sederhana, kesopanan. Sesampainya di sisi mobil, ia mengetuk kaca jendela 2 kali dengan ujung jarinya. Cukup nyaring untuk terdengar, namun tidak bernada mengancam. Beberapa pejalan kaki berhenti di kejauhan, menaruh perhatian. Di kota sebesar ini, pemandangan seorang petugas PPSU menegur polisi bukanlah hal lumrah. "Permisi Pak," ucap Pak Budi dengan suara rendah dan tenang. Nadanya mirip seperti seseorang yang sedang bertanya arah. "Jika ada sampah lain, mungkin bisa sekalian dibuang Pak, agar bisa langsung saya bersihkan." Kalimat itu sederhana, namun mengandung penghormatan yang tulus. Tidak ada nada sinis, tidak ada sindiran. Hanya ungkapan dari seseorang yang menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Namun, bagi mereka yang hidup dalam arogansi, kesopanan justru bisa diartikan sebagai ejekan. Dari balik kaca jendela yang setengah terbuka, Ardi menoleh perlahan. Tatapannya bak predator yang terganggu. Bibirnya menyeringai. "Hei, kamu bicara sama saya," katanya dengan nada suara berat dan penuh tantangan. Pak Budi hanya mengangguk kecil. Pak Budi tidak bermaksud mempermalukan siapapun, namun ia tahu situasi seperti ini bisa berbalik arah kapan saja. Sementara itu, Dimas di kursi sebelah menyikut lengan Ardi, menahan tawa seolah sedang menyaksikan tontonan lucu yang baru dimulai. Dimas menatap keluar jendela dengan senyum menyeringai. "Wah, orang ini berani sekali ya menegur polisi," katanya bernada mengejek. Ardi tak menanggapi Dimas, ia hanya menurunkan kaca jendela sepenuhnya, lalu menatap Pak Budi dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu begitu tajam dan lama, seolah sedang menilai seseorang bukan dari martabatnya, melainkan dari seberapa rendah kedudukannya di mata Ardi. "Desis Ardi, jangan sok mengajari saya soal kebersihan.
Suaranya cukup keras hingga menarik perhatian beberapa orang yang melintas. Kemudian, dengan dengusan kasar, ia mendorong pintu mobil hingga terbuka lebar dan keluar dengan langkah yang penuh gaya. Sepatunya menghentak keras ke aspal. Tubuhnya tegap, memancarkan kepercayaan diri yang lahir dari perasaan kebal hukum. Sebuah insiden tak terduga terjadi ketika seorang petugas kebersihan yang tak lagi muda menjadi sasaran perlakuan semena-mena dari beberapa oknum aparat kepolisian. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, siapa sangka bahwa sosok paruh baya ini ternyata menyimpan sebuah identitas rahasia yang akan menggemparkan semua orang. Saksikan kisah lengkapnya dalam tayangan ini hingga usai. Mentari tengah hari membangkang kota Surabaya dengan teriknya. Langit biru membentang luas tanpa gumpalan awan. Panas yang menyengat memantul dari permukaan aspal yang mulai retak di sana-sini, menciptakan fata morgana di udara. Gemuruh kendaraan bermotor, klakson yang memekakkan telinga, dan riuhnya para pedagang kaki lima berbaur menjadi simfoni khas kota metropolitan yang tak pernah tidur. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, berdiri seorang pria paruh baya di sisi jalan. Sosoknya masih tampak kokoh, dengan postur yang memancarkan sisa-sisa ketegasan masa lampau, meskipun kini diselimuti seragam oranye PPSU Kota Surabaya. Sebuah topi usang sedikit menutupi wajahnya, menciptakan bayangan samar di bawah sorot mata yang tajam namun tenang. Tangannya memegang erat sapu lidi panjang dan serokan seng yang sudah mulai usang di bagian ujungnya. Setiap sapuan tangannya bergerak terukur, menunjukkan ketenangan dan ketekunan layaknya seorang profesional. Ia menyapu bukan hanya untuk membersihkan, melainkan seolah sedang merapikan pikirannya. Butiran keringat mengalir dari pelipisnya, menyusuri garis rahang yang kokoh hingga membasahi kerah seragamnya. Suara gesekan sapu lidi dengan aspal menciptakan irama tersendiri yang selaras dengan setiap embusan nafasnya. Bagi siapapun yang melintas, ia hanyalah seorang petugas kebersihan kota yang setia pada tugasnya. Namun, ada sesuatu yang istimewa dalam pembawaannya. Sikapnya terlalu tegak untuk seorang penyapu jalan, dan ketenangannya melampaui pekerja lapangan biasa. Rekan-rekannya di PPSU mengenalnya sebagai Pak Budi, seorang anggota baru yang datang tanpa banyak bicara namun cepat beradaptasi. Ia jarang bergabung dalam gurauan, selalu menjadi yang terakhir pulang dan tak pernah mengeluh, bahkan saat harus membersihkan selokan yang berbau tak sedap. Orang hanya mengenal namanya, tanpa tahu alamat tempat tinggalnya, asal-usulnya, atau mengapa tatapannya seringkali seolah mengamati hal-hal yang tak kasat mata bagi orang lain. Tak jauh dari lokasi Pak Budi bekerja, sebuah mobil patroli polisi berhenti mendadak di bahu jalan. Ban depannya sedikit melampaui garis putih zebra cross yang mulai pudar. Di dalamnya, 3 orang polisi duduk santai seolah tak memiliki tanggung jawab. Di balik kemudi, Bribka Ardi, seorang pria bertubuh tegap dengan otot lengan yang menonjol di balik seragam abu-abu ketatnya, tengah asyik menghisap sebatang rokok sembari menurunkan penuh kaca jendelanya. Asap rokok mengepul bersama nafasnya yang berat dan pendek. Itu adalah kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Di sampingnya, Bribtu Dimas yang lebih muda dan terlihat santai, sibuk memainkan ponselnya seraya mengunyah permen karet dengan mulut terbuka, sesekali tertawa kecil menatap layar. Sementara di kursi belakang, Aibda Galih duduk setengah rebah, memandang keluar jendela dengan tatapan hampa, membiarkan embusan angin panas menerpa wajahnya. Mobil patroli itu lebih menyerupai tempat istirahat bagi ketiga anggota yang malas menjalankan tugas, ketimbang kendaraan untuk menjaga ketertiban. Bribka Ardi memandang keluar jendela. Tatapannya tertuju pada sosok berseragam oranye yang tekun menyapu trotoar. Pria itu terlihat begitu tenang, seolah hiruk-pikuk dunia di sekitarnya tak mampu menyentuhnya. Ketentraman tersebut entah mengapa mengusik Ardi, mungkin karena nafsu kekuasaan atau egonya yang haus pengakuan. Ia meraih sebotol air mineral dari dashboard, meneguk separuhnya tanpa benar-benar haus, lalu meremas botol itu hingga penyak sebelum melemparnya keluar jendela.
Botol itu mendarat dan bergulir beberapa meter di depan petugas PPSU tersebut, menimbulkan suara berderak saat menyentuh aspal. Ardi tersenyum puas, kemudian menyandarkan tubuhnya dengan santai di kursi. Baginya, tindakan kecil itu hanyalah sebuah permainan, cara untuk menegaskan bahwa jalanan ini, entah panas atau tidak, tetaplah milik mereka, para pemakai seragam abu-abu. Dimas tertawa kecil di sebelahnya, seolah turut menikmati pertunjukan yang baru saja dimulai. Pak Budi berhenti sejenak melirik ke arah botol plastik yang kini tergeletak di pinggir jalan. Sorot matanya datar, nyaris tanpa ekspresi. Di bawah sengatan matahari yang menyilaukan, wajahnya tampak lebih rentah dari usianya, dengan garis-garis halus di sekitar mata yang menyiratkan kelelahan mendalam. Tanpa sepatah kata, ia membungkuk, menyendok botol itu dengan serokan sengnya, lalu membuangnya ke tong sampah di sisi trotoar. Dimas ikut turun, tangannya masih memegang ponsel, siap merekam jika terjadi sesuatu yang menarik perhatian. Di belakang mereka, Gali hanya menghela napas panjang, antara rasa malu dan takut. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini tidak akan berakhir dengan baik. Warga yang melintas mulai memperlambat langkahnya. Suara bentakan Ardi yang keras menggema di antara deru kendaraan, membuat beberapa orang menoleh penasaran. Seorang pengemudi ojek daring berhenti di pinggir jalan, menurunkan maskernya dan memiringkan kepala. Sementara itu, pedagang asongan di seberang jalan turut mengamati dengan tatapan cemas. Pak Budi tetap menunduk sopan, berupaya menahan diri di tengah panasnya aspal yang memantulkan cahaya menyilaukan. "Maaf Pak, kebersihan jalanan di sini adalah tanggung jawab saya. Nanti saya bisa dimarahi oleh atasan," ucapnya dengan nada hati-hati, tidak ingin memperkeruh suasana. Ardi berdiri di hadapannya, dadanya naik turun, wajahnya menegang menahan egonya. Napasnya terdengar berat, seolah sedang menimbang apakah perlu melanjutkan amarahnya atau tidak. Udara di antara mereka terasa begitu pekat, layaknya bara yang menunggu percikan kecil untuk menyala. Ardi mendecak pelan, matanya berkilat tajam, seperti singa yang merasa wilayahnya terganggu. Ia melangkah maju satu langkah, sepatunya berderap di aspal, lalu dengan tendangan cepat, ia menyepak sapu lidi di tangan Pak Budi. Sapu itu terlempar jauh, bergulir ke tengah jalan. Suara jatuhnya sapu menimbulkan denting kecil di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti sekitarnya. Kalau kerja, ya kerja saja yang benar. Kalau ada sampah, ya disapu. Kamu kan tukang sapu, jadi tidak usah banyak bicara, katanya sinis dengan nada tinggi. Suaranya menggema hingga ke warung di seberang jalan. Beberapa warga yang tadinya hanya melirik, kini berhenti total, menatap dengan raut wajah campur aduk antara khawatir dan penasaran. Seorang pemuda di trotoar mengeluarkan kamera ponselnya, mengangkatnya tinggi, lalu berbisik kepada temannya. "Wah, ini pasti viral, bro." Sementara itu, matahari terus menyengat tajam, membuat peluh di pelipis Pak Budi menetes ke pipi, bercampur debu dan harga diri yang sedang diuji di tengah terik siang. Pak Budi menatap sapunya yang tergeletak di tengah jalan, lalu berjongkok perlahan, mencoba mengambilnya kembali. Gerakannya begitu lembut, penuh kesabaran, layaknya seseorang yang tengah menahan badai dalam dadanya. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh gagang bambu sapu itu, sebuah dorongan keras menghantam punggung bawahnya. Dorongan itu begitu kuat hingga tubuhnya terhuyung jatuh di atas aspal yang panas membakar kulit. Lututnya tergesek, meninggalkan luka gores kemerahan. Ujung seragam oranyenya kini kotor oleh debu dan pasir. Di sekitarnya, beberapa orang menjerit pelan, terkejut namun tak seorang pun berani maju. Mereka hanya berdiri mengamati dari kejauhan, sebagian berbisik lirih, "Kasihan, cuma tukang sapu." Namun, bagi Pak Budi, bukan rasa perih di lutut yang paling menyakitkan hatinya, melainkan perasaan terhina yang menggerogoti. Dia sadar dalam dirinya mengalir darah keberanian, namun saat itu ia harus menelan kehinaan demi menjaga sebuah rahasia besar yang belum saatnya terungkap. Sambil merintih pelan, Pak Budi mencoba bangkit perlahan.
Tangannya menekan lutut, tubuhnya bergetar menahan rasa sakit dan panas yang menjalar dari permukaan jalan. Sementara itu, Ardi dan kedua rekannya tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka menggema layaknya cambuk di udara. Dimas menepuk bahu Ardi sambil berseru, "Gila bang, kena juga tuh tukang sapu." Galih pun tak kuasa menahan senyum kecut, meski dalam hatinya ada sedikit rasa tidak nyaman. Di sekitar mereka, beberapa warga berkomentar pelan. Ada yang mencibir tindakan polisi, ada pula yang hanya menggelengkan kepala takut ikut terseret masalah. Ketika Pak Budi akhirnya berdiri tegak kembali, tubuhnya kokoh meski berselimut debu, matanya menatap lurus ke arah Ardi. Dalam tatapan itu terpancar campuran luka, kesabaran, dan ketegasan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dengan suara bergetar namun penuh ketegasan, ia berujar, "Cukup." Suaranya tidak nyaring, namun cukup untuk memecah keheningan udara yang panas, membuat semua tawa berhenti sesaat. Suara itu menggema, laksana getaran kecil di dalam hati setiap orang yang menyaksikan. Waktu seolah berhenti sejenak. Ardi yang berdiri di depan mobil menatap tak percaya, lalu menyeringai sinis. Tawa pelan keluar dari tenggorokannya. "Wah, berani juga kamu ya," katanya dengan nada mengejek. "Kamu pikir kamu siapa, ha?" Ia melangkah maju, tubuh besarnya menghalangi cahaya matahari. Sebuah perlengkapan yang mustahil dimiliki oleh seorang petugas PPSU biasa. Suara klik logam terdengar ketika borgol itu mengunci kedua tangan Ardi di atas aspal panas. Kemudian, tanpa tergesa-gesa, ia mengambil ponsel hitam dari saku lainnya, menekan satu nomor dengan cepat. "Ini saya," katanya datar. "Kirim propam ke lokasi sekarang." Suaranya tidak keras, namun cukup terdengar oleh semua orang yang berdiri di sekitar. Dimas menelan ludah, sementara Galih berbisik nyaris tak terdengar. "Astaga, siapa dia sebenarnya?" Tak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya suara klakson samar di ujung jalan dan gemetar napas orang-orang yang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah kejadian luar biasa. Beberapa menit kemudian, suara sirine yang merendah mulai mendekat dari ujung jalan. Sebuah mobil hitam berhenti di tepi trotoar dan 4 anggota propam turun dengan langkah cepat dan tegas. Warga yang berkerumun spontan menepi, memberi ruang di tengah hiruk-pikuk tepuk tangan dan teriakan takjub. Keempat petugas itu langsung berdiri tegap di hadapan pria berseragam oranye yang masih menggenggam sapu lidi di tangannya. Mereka memberi hormat dalam-dalam. "Siap, Bapak Kapolda!" seru mereka serentak. Suara itu membuat warga terperangah. Sebagian bersorak kagum, sebagian lagi merekam dengan ponsel sambil berseru bangga. 2 anggota propam segera memborgol Ardi yang masih terkulai di aspal, sementara 2 lainnya menahan Dimas dan Galih yang sudah pucat pasi. Pak Budi, sang Kapolda Budi, menatap mereka satu persatu. Tatapannya tegas namun tanpa kebencian. "Ingat," katanya dengan nada dalam, "seragam bukanlah alasan untuk menindas rakyat. Hormat tidak didapat dengan tuntutan, melainkan dibangun dari etika." Ia berjalan meninggalkan kerumunan yang masih ramai bertepuk tangan, sementara angin siang membawa gema pesan itu di udara panas Surabaya. Bayangannya jatuh memanjang di hadapan Pak Budi. Warga sekitar mulai mundur beberapa langkah, menyadari bahwa situasi mulai berbahaya. Tanpa banyak bicara, Ardi mengayunkan tinjunya dengan cepat ke arah wajah pria itu. Sebuah pukulan terlatih yang biasanya mampu melumpuhkan siapapun. Namun, dalam sekejap, tangan Pak Budi bergerak. Refleksinya begitu halus namun kuat. Ia menangkis pukulan itu dengan gerakan ringan, seolah sedang menepis nyamuk. Suara tepuk keras terdengar saat pergelangan tangan Ardi ditepis ke bawah. Mata Ardi terbelalak, tak percaya bahwa pria yang tampak sederhana itu bisa bergerak secepat itu. Dalam sepersekian detik, situasi berbalik. Sebelum Ardi sempat menarik nafas, tinju pertama Pak Budi melayang cepat dan menghantam pipi kirinya dengan keras. Kepala Ardi terlempar ke samping, sedikit ludah dan darah memercik dari mulutnya. Sorakan kecil terdengar dari warga yang menonton. Pukulan kedua datang lebih cepat, mendarat tepat di ulu hati, menghantam nafasnya hingga tubuhnya membungkuk.
Kedua tangannya spontan memegangi perutnya. Lalu, tanpa jeda, pukulan ketiga melayang lurus ke rahang bawah. Sebuah pukulan penuh tenaga dan pengalaman. Dentuman keras terdengar ketika rahang Ardi terpukul. Tubuh besarnya terlempar ke belakang dan menghantam aspal panas. Debu berterbangan. Suara tawa warga berubah menjadi teriakan takjub. "Gila, tukang sapu melawan polisi!" teriak seseorang dari kerumunan. Ardi tergeletak, pandangannya buram. Sementara itu, Pak Budi berdiri tegak di bawah terik matahari. Nafasnya terdengar berat, namun matanya tajam bagai singa tua yang baru saja menunjukkan taringnya. Dimas dan Galih yang sedari tadi hanya menonton, kini spontan melangkah maju. Namun, langkah mereka seketika terhenti ketika pria PPSU itu menatap mereka. Tatapan matanya seperti bilah baja yang dingin dan tajam, menembus seragam abu-abu mereka, menelanjangi rasa takut yang tiba-tiba tumbuh di dada. Wajahnya tetap tenang, tanpa kemarahan berlebihan. Namun, sorot matanya mengandung wibawa yang tak lazim dimiliki kebanyakan orang. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuat nafas Dimas tercekat dan telapak tangan Galih berkeringat. Mereka pernah melihat tatapan serupa, tatapan seorang komandan di medan operasi. Seseorang yang sangat memahami kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Dalam keheningan yang mencekam, suara mesin kendaraan di jalan terasa begitu jauh, seolah seluruh dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan adegan kecil di trotoar Surabaya itu. Dalam lubuk hati mereka, keduanya tahu bahwa pria ini bukanlah penyapu jalan biasa. Pak Budi perlahan menunduk, melangkah mendekati sapu lidi yang tergeletak di tengah jalan. Gerakannya sangat terkendali, tidak tergesa-gesa, namun penuh keyakinan. Uap panas dari aspal seolah bergetar di sekelilingnya, menciptakan ilusi bahwa udara pun menyingkir, memberikan ruang bagi sosok tersebut. Ketika tangannya meraih gagang bambu yang kasar dan sudah tergores di sana-sini, terdengar suara krek kecil dari sendi jari yang menegang. Gesekan ujung sapu yang menyeret di permukaan jalan terdengar seperti dentang gendarang perang yang pelan namun pasti, membuat warga yang menonton menahan nafas. Seorang ibu di pinggir jalan berbisik kepada anaknya, "Nak, jangan pernah meremehkan orang yang pendiam." Sementara di sisi lain, seorang pengemudi ojek daring menurunkan helmnya. Matanya tak berkedip, merekam setiap detiknya. Dalam keheningan yang menegangkan itu, Pak Budi berdiri kembali, memegang sapu layaknya seorang prajurit memegang tongkat komando. Saat Pak Budi berbalik, Ardi yang masih sempoyongan berdiri dengan wajah berlumur keringat dan amarah yang meluap, tatapan matanya liar seperti binatang terluka yang kehilangan akalnya. Ia berlari dari belakang, mencoba menyerang dengan gerakan kasar. Namun, refleks pria PPSU itu jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun. Tubuhnya berputar dengan gerakan halus namun penuh kekuatan, dan dalam satu ayunan yang tepat sasaran, gagang sapu lidi menghantam kepala Ardi dengan suara duk keras yang menggema di udara. Tubuh Ardi langsung ambruk ke aspal, wajahnya mencium panasnya jalan. Warga menjerit pelan, sebagian menutup mulut, sebagian lagi tak kuasa menahan decak kagum. Tetes darah menitik dari pelipis Ardi, meresap ke pori-pori aspal yang hitam. Namun, tak ada kemarahan di wajah Pak Budi, hanya ketegasan, seperti seseorang yang terpaksa meluruskan kembali sesuatu yang telah lama bengkok. Udara di sekitarnya bergetar antara kekaguman dan ketakutan. Dimas dan Galih terpaku di tempat, wajah mereka pucat pasi seolah kehilangan darah. Keduanya tak lagi berani bergerak mendekat. Sementara itu, Pak Budi berjalan perlahan ke arah tubuh Ardi yang terkapar. Ia menunduk, membuka saku celananya, dan mengeluarkan borgol besi dari dalamnya.